Waktunya. Ini film yang salah satu film yang berbeda dari film-film saya sebelumnya. Karena di sini kita berbicara orang-orang spesial gitu, yang memang dilahirkan dengan kebutuhan yang spesial gitu. Dan film ini menurut saya banyak belajar dari film ini. Akhirnya kita bisa lebih mengenal bahwa di dunia ini Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba siapa yang lebih baik, kan? Itu ujian buat kita semua, insya Allah. Jadi semoga bisa merasakan apa yang saya rasakan pada saat saya develop karakter bareng Jeffrey, bareng Hanggini, bareng semuanya. Saya sangat suka sekali dengan karakter Jati di sini, karena polos, tulus, apa adanya, apa yang dirasain dia ungkapin semuanya gitu. Itu menurut saya menarik banget gitu, menarik banget. Dan ya senang aja di antara film-film saya yang tentang percintaan cowok cewek, tapi di sini ada sesuatu yang romantis antara abangnya dengan adiknya yang spesial, berbeda gitu. Siap. Oke. Tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Ruslomi, terima kasih. Kita minta dari jajaran cast dari Karissa Perusen dulu. Silakan Karissa yang mau disampaikan ke teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Makasih banget udah datang. Semoga kalian suka filmnya dan ya. Oke, Karissa, terima kasih. Dikta, silakan, Mbak. First of all, terima kasih udah datang dan sudah mengapresiasi film ini. Tepuk tangan buat Mas Fajar. Gak tau gue kenapa tepuk tangan, ya udah. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, semoga terhibur dengan filmnya dan semoga bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari film ini. Baik, terima kasih Dikta. Hanggini, silakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Ya ampun, selamat ya kan keluar dari rumah kemarin. Untuk teman-teman semua, semoga bisa menikmati film Aku Jati Aku Asperger. Karena menurut aku banyak banget pesan-pesan manis dan pesan-pesan menyentuh yang bisa didapatkan. Dan terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini di tengah kemacetan Jakarta. Hanggini, terima kasih. Terakhir kita minta mewakili segenap tim dari Aku Jati Aku Asperger, Jeffrey Nicole, silakan. Halo semuanya. Apa kabar Bang? Terima kasih udah nyempetin waktunya buat datang ke premiere Aku Jati Aku Asperger. Semoga kalian suka sama filmnya, dan selain ini cerita yang fun dan unik, ini juga mungkin bisa kasih kalian gambaran seperti apa kehidupan orang Asperger. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih. Dan juga kita dari jajaran cast serta filmmaker, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Karena bahwa ada keluarga yang memang Tuhan ciptakan, Allah ciptakan, mereka itu anak-anak spesial. Keluarga-keluarga spesial yang dihadirkan di keluarganya itu anak-anak spesial. Inilah ceritanya kayak gini loh gitu. Mereka mungkin terlihat berbeda sama kita, tapi mereka itu manusia juga. Mereka itu juga punya hati, mereka itu. Dan saya tuh senang gitu melihat kayak tadi pas lagi nonton, kita masuk satu studio yang semuanya teman-teman Asperger dengan keluarga-keluarganya. Mereka tuh jujur sekali gitu. Itu yang saya rasain gitu. Saya lebih senang ketemu orang yang jujur gitu. Iya. Nah, muka kayak gitu, senyum kayak gitu, itu senyum kebohongan. Itu kan yang Jati bilang kan. Ini Jati tahu ya. Ya, kadang-kadang kita kan suka gitu ya, berbohong. Ya. Tapi karakter anak Asperger itu dia tulus, ya, baik-baik tulus gitu. Semuanya itu yang saya akhirnya mengenal lewat skenario ini. Makanya saya mau ngucapin terima kasih buat Falcon, buat Bu Erika, Pak Navin, terus bikin film yang memang berbeda dibandingin orang lain gitu. Karena saya makin kesini tuh semakin cinta sama Falcon. Yes. Ada filmnya kemarin waktu premier gitu ya, ada seorang yang dengan semuanya bilang, ini filmnya berat gini-gini ya. Ternyata film itu bisa 3 juta penonton. Iya. How to make million. Ya begitulah itu panjang banget. Tapi itu kan tema-tema yang nggak biasa digarap dengan hati gitu. Jadi kalau kita bikin film dengan hati, dengan cinta, dengan suka, pasti ya penontonnya juga kena ke hatinya tuh. Yes, itu dia. Terima kasih untuk Mas Fajar Ruslomi dari karakter-karakter
dari yang pernah lo perankan sebelumnya. Pengen tahu diceritakan ke teman-teman media, risetnya dan lain-lain, silakan. Sebenarnya pas baca skripnya kayak pesimis sama diri sendiri gitu loh. Ya. Ini gue bisa nggak ya? Tapi pas setelah reading, ngobrol sama Bang Norman, sama Mas Fajar, terus dan selama syuting juga aku diyakinin sama Mas Fajar pokoknya dijagain banget lah selama syuting sama Mas Fajar gimana cara acting jadi Asperger, dan tadi pada hasilnya aku jadi enggak. Siap, terima kasih Jeffrey Nicole. Nanti kita akan ke teman-teman yang lain. Pertama kita ada sesi reading di Falcon. Terus kedua kita ada ngobrol-ngobrol sama Mas Norman, sama Mas Fajar, ada psikolognya juga, gimana behavior orang-orang Asperger, gimana mereka berinteraksi sama orang, gimana mereka ngelakuin kesehariannya lah. Dari riset itu dan digabungin sama baca skripnya juga pastinya, dan dijaga sama Mas Fajar selama syuting ya. Ada tadi nih bilang mungkin ada keterkaitan emosi kah atau apa gitu selama perankannya ya. Jujur emosi yang relate gitu ya, jujur nggak ada sih, itu pure dari skripnya. Jadi skripnya udah sebagus itu dan ngebantu aku banget gitu. Ya, sejak pandangan Jeffrey Nicole untuk penyandang Asperger ya, itu tadi terakhirnya, silakan. Saya tambahin sedikit. Silakan Mas Fajar. Jadi waktu kita persiapan itu saya pertama di air terjun di Bogor. Oke, Jeffrey Nicole mungkin mau melengkapi tadi jawaban yang terakhir, gimana setelah memerankan Jati sudut pandang seorang Jeffrey Nicole untuk Asperger seperti apa? Tadi aku mau punya gambaran sih kayak gimana sebenarnya orang-orang pengidap Asperger syndrome itu kesehariannya kayak gimana. Tapi setelah itu skrip ini aku jadi lebih punya gambaran, lebih jelas aja gitu, dan kayak matahin stigma aku atau stigma orang-orang lain yang sebelumnya kayak ini misalnya kayak nggak bisa berfungsi di keadaan sosial, ternyata bisa sebenarnya. Oke, siap banget ya Mbak, terima kasih Jeffrey Nicole jawabannya. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Frankie. Apa? Jasmine. Jasmine. Oke. Aldinya di mana? Oh enggak. Gini, Mbak Jasmine, saya dari kecil itu kebetulan berhubungan dengan teman-teman yang mempunyai kelebihan seperti macam-macam lah, Asperger, autism, tuli, SLBA, SLBB, SLBC. Karena kakak saya tuli. Jadi saya dari kecil saya selalu nganterin kakak saya ke sekolah dia. Jadi saya kebetulan saya mempunyai privilege, saya tahu gimana behaviornya mereka dan lain-lain. Jadi untuk research saya hanya perlu recall sebenarnya. Dan kebetulan di perjalanan hidup saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang mempunyai kelebihan Asperger ini. Kenapa saya punya kelebihan Asperger? Karena saya kagum dengan mereka sebenarnya. Mereka ada sesuatu yang kita tidak punya sebenarnya ya gitu. Jadi ketika saya nonton tadi dan saya melihat Nicole memerankan seseorang dengan kelebihan Asperger itu dengan baik, saya tuh kayak gila, Nicole berhasil merecall saya. Dan ketika syuting pun saya langsung kayak, oh iya emang seperti ini gitu. Dan apa ya, saya cukup kaget sebenarnya, dan saya puas dan saya bahagia dengan film ini. Dan teman-teman buat Mas Fajar dong juga berhasil mengemas filmnya dengan baik. Dan ya seperti itu. Siap, terima kasih Dikta untuk Aku tahu ya Pak, susah untuk beradaptasi dengan kehidupan Asperger atau orang yang di spektrum itu. Jadi mungkin karakter aku tuh bisa menjadi ya simbolisme untuk orang yang nggak terlalu ngerti dengan spektrum dan udah lihat yang kayak yaudah deh gitu. Kalau sebenarnya kan si Kiara itu nggak ngerti gitu loh. Tapi hari ini yang lebih karakter kamu karakter hari ini yang lebih
Tapi ya. Iya, kalau Jenar gimana silakan lagi. Jadi emang kebalikan sama Kiara, kalau Jenar tuh di sini emang dibikin yang apa ya, mungkin karakter yang belum pernah ada juga di hidupnya Jati gitu. Bisa dilihat kan, aku tuh yang kayak perhatian banget, malah mungkin over caring ya. Iya, macam ya, over caring gitu. Cuman gimana caranya aku bisa itu, aku mungkin lebih ke arah cari-cari informasi aja. Gimana sih sebenarnya cara kita tuh menghadapi teman-teman yang mempunyai sindrom Asperger gitu. Gimana kalau mereka tuh lagi kenapa-napa, gimana cara kita handle-nya, lebih karena kayak gitu-gitu sih. Ya, terima kasih Karisa dan juga Gini. Thank you Mas Yofan namanya ya. Selanjutnya silakan ya depannya, nanti baru ke sampingnya. Ya silakan. Ada sesi terima kasih pertanyaannya bang. Sebelum syuting ada sesi ketemu psikolog di kantor Falcon dan selebihnya observasi di internet juga sih, searching gimana behavior mereka, terus dan paling gitu sih bang. Setelahnya kok ke bawah nggak? Masih ke bawah nggak peraturan itu dan lain-lain? Ke bawah banget, gak pernah telat sampai sekarang. Gak bawa sama sekali bang. Nah, ya, bisa langsung telat. Ini bisa langsung lepas nggak sampai ke bawah karakter ini setelah. Oke, menurut saya apa tadi pertanyaan? Gimana? Penanganannya Daru itu emang khusus dari Daru ke Jati doang atau bisa diterapkan ke gini, teman-teman Asperger lain? Sebelum syuting kita tuh ada research dulu, terus gini, kakak saya tuli, tapi saya dari kecil saya tahu teman-teman yang sekolah di SLBA, SLBB, SLBC, tapi saya tidak pernah menangani langsung. Tapi ketika film ini tentang Asperger, saya langsung research tuh Asperger. Oh oke. Ternyata baru saya tahu listnya segala macam kayak gimana. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata untuk menangani teman-teman yang Asperger itu seperti ini, dan seperti ini. Dan menurut saya Nicole memerankan Jati. Aduh saya merinding, kan saya merinding mas. Jauh atau kemarin ini biasa lah. Bagus banget. Jadi saya ketika saya memerankan jadi Daru, saya tuh kayak nggak acting sebenarnya. Karena dia tuh bener-bener, saya ngeliat Nicole tuh kayak beneran gimana sih? Jadi saya kayak oke. Kayaknya waktu itu kita nggak ada di script ya, yang terakhir itu ada nggak sih? Ya di dalam di kamar itu nggak ada, karena dia bener-bener menurut saya itu sempurna banget. Jadi saya kayak itu saya full improv kayaknya. Jadi kayak menurut saya kayak gila nih Nicole, Mas Fajar semuanya kayak ya itu cara saya menangani teman-teman yang punya kelebihan Asperger. Jadi teman-teman buat kita